Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Pancasila sebagai ikatan budaya yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksa. 2. Sebuah ideologi bisa bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung dayaan ideologi tersebut. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Untuk pengertian seperti berikut. Menurut Dr. Alfian, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa dalam kemajemukan. 2. Mengarahkan bangsa menuju cita-citanya dan mendorong pembangunan bangsa baik secara fisik maupun moral. 3. Memelihara serta mengembangkan identitas dan karakter bangsa. 4. Menjadi standar nilai dalam memberikan kritik kebangsaan sesuai dengan cita-cita nasional. Meskipun menghadapi tantangan global, Pancasila bukanlah tiruan dari ideologi asing, melainkan hasil dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila mencerminkan nilai amanat penderitaan leluhur. Hal tersebut mampu memperkokoh keberadaan Pancasila untuk tetap dikenang serta diwujudkan dalam kehidupan bangsa yang tercermin dalam 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Indonesia menegaskan bahwa partai politik harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota masyarakat dan negara, serta menjaga keutuhan NKRI sebagai negara hukum. Partai politik wajib mematuhi undang-undang berlaku. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan mengarahkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan republik yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Negara kesatuan berbeda dengan negara serikat dalam penggabungan wilayahnya. Bentuk pemerintahan Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu 1. Indonesia adalah negara hukum. 2. Pemerintahan didasarkan pada konstitusi, bukan kekuasaan absolut. 3. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Jika Pancasila telah meresap ke dalam jiwa masyarakat, Indonesia pasti akan kokoh. Hubungan antara manusia dengan kebudayaan saling memengaruhi, seperti negara dengan sistem ketatanegaraannya. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku, melainkan bersifat reformatif, fleksibel, dan juga dinamis, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki maksud meskipun Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang tetap, namun penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan yang dihadapi bangsa di berbagai era. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, fleksibel dan dinamis. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Yang ketiga, terbuka terhadap pengaruh eksternal. 4. Menjunjung tinggi kebebasan. 5. Berlandaskan pada nilai-nilai dasar. 6. Mengutamakan kepentingan umum. Ideologi dunia. Ideologi dunia terbagi dalam beberapa bagian, yaitu konservatisme, radikalisme, dan liberalisme, merkantilisme dan leninisme, komunisme, dan fasisme. Konservatisme, radikalisme, dan liberalisme. Konservatisme sering diartikan sebagai paham yang berusaha mempertahankan status quo dan menghindarkan perubahan-perubahan prinsip dalam tatanan orde masyarakat yang telah ada. Konservatisme tidak keberatan dengan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara damai dan evolusioner. Namun, kaum konservatif menyukai tetap berlangsungnya kebiasaan dalam masyarakat yang dianggap sudah mampu. Konservatisme. Konservatisme adalah sebuah aliran pemikiran politik yang menekankan pentingnya memelihara tradisi, nilai-nilai sosial yang sudah ada, dan kestabilan dalam masyarakat. Salah satu ciri yang dikembangkan dalam konservatisme adalah tidak menghendaki perubahan sesuai dengan ajaran agama, bahwa segala yang terjadi di dunia sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Radikalisme. Beberapa ciri khas radikalisme diantaranya yaitu keinginan untuk perubahan revolusioner. Radikalisme mendorong perubahan yang sangat mendasar dan cepat, seringkali dengan cara yang melawan atau menggantikan sistem yang ada. Ini bisa mencakup perubahan total dalam struktur pemerintahan, ekonomi, atau sosial. Pada abad 20, gerakan radikal dicetus oleh sosialisme, komunisme, fasisme, dan nazisme. Di antara keempatnya, sosialisme dipandang lebih moderat karena menggunakan strategi bertingkat tanpa kekerasan. Namun revolusi di bidang politik tidak harus diartikan sama dengan pembaharuan yang bertujuan merubah tertib yang telah ada. Gerakan revolusi politik biasanya legal dan disetujui oleh pemerintah yang berkuasa. Meski dalam banyak hal kadang menggunakan kekerasan atau metode revolusioner. Ada 2 teori pokok gerakan revolusioner di Amerika Serikat, yaitu teori yang dikembangkan oleh The Founding of Nations yang didasarkan pada hak-hak rakyat untuk membebaskan dari pemerintah yang nepotisme, yaitu ingin mengakhiri praktik-praktik tirani dan memberikan kebebasan kepada rakyat secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Teori yang dikembangkan kaum komunis di Amerika. Teori ini kebalikan dari teori yang pertama, yaitu bertujuan ingin mengakhiri kebebasan rakyat sekaligus mengundang tirani. Inilah esensi yang dilupakan, yang hanya ingin mencari justifikasi untuk membela kaum komunis. Persoalan yang sering terlupakan adalah masalah hak dan wewenang dalam mengendalikan tingkah laku dan perbuatan warga negaranya, tergantung oleh pemerintah. Padahal hal ini bertentangan dengan nilai asasi warga negara. Liberalisme sebagai salah satu filsafat politik dan ideologi besar di dunia memiliki hubungan yang erat dengan persoalan tersebut. Edmund Burke mengemukakan bahwa liberalisme berhubungan dengan masalah yang seharusnya dilakukan negara melalui kebijaksanaan umum dan yang seharusnya diberikan kebebasan kepada rakyatnya.